Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai. Balik lagi bareng kita di episode yang semoga bukan cuma seru, tapi bisa bikin kita mikir. Iya, karena hari ini kita bakal ngobrolin hal yang penting banget nih, tapi baru terasa penting saat dompet mulai kering. Nah, topik kita pada kali ini itu tentang mekanisme pasar dan harga dalam ekonomi Islam. Tapi tenang aja, kita nggak bakal bikin suasana itu kayak di kelas yang boring, flat, yang bikin kita ngantuk. Nah, tapi kita bakal bahas dengan santai tapi tetap berbobot. Iya, karena jujur aja topik ini tuh deket banget dengan realita kita. Harga cabai naik, ongkir naik, beras naik. Terus semua orang jadi analisis dadakan di media sosial. Dan yang paling sering jadi bahan obrolan, tentu saja soal rupiah yang belakangan ini sering terasa tertekan. Banyak orang yang langsung nyambungin ke satu faktor besar yang lagi rame. Padahal kenyataannya, ekonomi itu biasanya lebih rumit daripada sekadar satu judul. Betul nih, jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang kenapa harga bisa naik, kapan pasar bekerja dengan benar, kapan tidak benar, dan kenapa ada konsep keadilan yang penting banget nih di agama Islam kita ini. Dan yang bikin episode ini makin seru, kita nggak cuma berdua nih, karena kita bakal ditemani sama 5 narasumber yang keren-keren banget. Karena kita bakal ngobrolin dari sudut pandang yang berbeda. Oke nih, kita kenalin satu-satu ya. Yang pertama ada narasumber. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dia Ayuning Tias, bisa dipanggil Dia. Senang banget bisa ada di sini. Halo Kak Dia. Hai. Lalu kita lanjut ke narasumber kedua, yaitu Halo semuanya, perkenalkan nama saya Prayoga Permana. Semoga obrolannya cair tapi tetap berbobot. Nah, kemudian ada narasumber ketiga nih, yaitu Halo semuanya, nama aku Muhammad Zaki Muflihan, bisa dipanggil Muflihan. Semoga materi-materi yang berat ini bisa dicerna dengan baik. wah, bagus banget kata-katanya kamu pilihan. Selanjutnya ada narasumber keempat, yaitu Oke, halo semuanya. Nama aku Raihana Istiqomah dan di sini kita kayaknya bakal membahas tentang ekonomi itu terasa dekat sih, tapi jangan sampai kita ngerasa takut ya. bener banget. Nah, sekarang ada narasumber terakhir, yaitu Halo semuanya, perkenalkan aku Raisya Unia Fitri, bisa dipanggil Asya. I'm so happy to be here. Let's unpack this topic slowly tapi tetap kritis dan open-minded. wah, keren banget ya narasumber-narasumber kita ini. Sebelum ke intinya, aku mau lempar pertanyaan dulu nih. Menurut kalian pasar yang adil itu gimana sih? Soalnya kan banyak ya, orang-orang selalu ngomong adil, yang ini adil. Tapi kan kita nggak tahu makna yang sebenarnya apa. Kalau dari sudut pandang Islam, sebenarnya pasar yang adil itu adalah pasar yang terdiri atas kejujuran, keadilan, serta kerelaan antara penjual dan pembeli. Jadi pasar tuh nggak cuma rame, tetapi tetap bersih dari rekayasa. berarti adil itu bukan sekedar ramah ya. Bukan, harga ramah itu bisa terlihat enak, tapi kalau persisnya curang, tetap bermasalah dong. Dalam ekonomi Islam, keadilan itu bukan cuma tentang harga, tapi juga proses, akses, dan niat transaksi tersebut. Oh, berarti pasar yang adil itu bukan yang semua orang tuh puas terus ya? Ih. Tapi pasar yang nggak ada paksaan, kebohongan, dan nggak ada yang dimainin dalamnya. Iya, gitu. Saya tambahkan sedikit. Pasar yang adil juga berarti mempunyai kesempatan untuk masuk ke pasar terbuka selama memenuhi syarat yang wajar. Jadi nggak ada hambatan buatan yang bikin pelaku kecil merasa bersaing. Oke, jadi pasar yang adil itu pasar yang anti gatekeeping ya. Bisa dibilang begitu. Kalau satu pihak terlalu dominan dan menutup akses ke pihak lain, maka pasar tidak akan sehat. Nah, ini juga penting nih buat ingat. Pasar itu bukan arena untuk rugi, tapi juga arena untuk menjaga kemaslahatan. Jadi, orientasinya itu bukan keuntungan individu, melainkan manfaat yang lebih luas. Wah, menarik banget sih ini. Karena kan kalau di dunia nyata orang-orang biasanya yang penting laku ya. Padahal kalau ada kezoliman di dalamnya, efeknya bisa kemana-mana banget. Iya, bener banget sih. Kita lihat aja sih di kondisi Indonesia saat ini ya. Masyarakat tuh sering banget merasakan langsung dampaknya gitu. Kayak misalkan, kalau distribusi terganggu, ya harganya berubah. Kalau misalkan stok dipersempit, ya harga naik juga gitu. Kalau misalkan ada aktor yang terlalu kuat, pilihan konsumennya itu jadi sedikit banget gitu. Nah, akhirnya sebenarnya yang paling kena dampaknya itu ya masyarakat biasa gitu. Jadi kalau bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari, pasar adil itu bukan cuma jauh di awang-awang, tapi memiliki perumpamaan seperti urusan nasi di meja makan dan uang belanja di tangan.
Nah, bener banget. Pasar yang adil itu harus menjaga agar tidak ada pihak yang merasa dizolimi dalam suatu transaksi tersebut. Wah, menarik banget ya pembahasan kita kali ini. Oke, kita masuk lebih dalam nih, yang pastinya lebih menarik juga. Dalam sejarah Islam itu sendiri, harga itu dibentuk kayak apa sih menurut kalian? Dalam sejarah Islam, harga pada dasarnya dibiarkan terbentuk secara alami oleh permintaan dan penawaran. Rasulullah SAW menghargai mekanisme pasar selama pasar tidak melakukan kecurangan atau distorsi. Jadi dalam agama Muslim itu nggak anti pasar bebas ya? Bukan anti pasar, yang ditolak adalah penyimpangan di dalam pasar. Ada riwayat nih ketika harga naik di Madinah, lalu para sahabat meminta agar Rasulullah SAW menetapkan harga. Tetapi beliau menolak karena saat itu dipandang sebagai proses pasar yang alami, bukan dari hasil kezaliman atau dari pedagang gitu. Oh, berarti nggak semua harga naik itu langsung dipatok ya? Betul, kalau kenaikan karena stok menipis atau permintaan meningkat itu berbeda dengan kenaikan yang dibuat-buat gitu loh. Nah, di sini nih pemikiran Ibnu Taimiyah sangat relevan karena beliau pernah menjelaskan bahwa harga itu dipengaruhi oleh permintaan, penawaran, kondisi distribusi, dan intensitas kebutuhan masyarakat. Jadi, kalau misalnya barang banyak, itu harga bisa turun. Namun, kalau barang langka, harga itu bisa naik. Nah, ini tuh logika ekonomi yang sangat realistis. Jadi harga itu bukan makhluk gaib ya? Bukan dong, masa makhluk goib. Jadi ada sebab akibat dari ekonomi yang nyata. Oh, jadi gitu ya? Berarti kalau aku simpulin versi gampangnya nih, harga naik itu bisa jadi karena memang barangnya seret, bukan karena semua orang tiba-tiba pengen hidupnya jadi susah. Nah, betul banget. Jadi kita tuh harus tahu mana harga yang wajar, mana harga yang dimanipulasi gitu. Nah gini sih, kalau misalkan kita kaitkan ke Indonesia pada saat ini gitu ya. Kalau kita lihat harga-harga pokok di Indonesia itu kan suka menaik gitu ya. Suka naik melambung tinggi gitu. Nah sebenarnya itu bukan karena satu faktor. Ada banyak banget faktor di situ gitu. Kayak misalkan biaya distribusi, cuaca, ketergantungan impor, nilai tukar juga, sama kondisi global gitu. Nah kayak misalkan sekarang gitu ya, geopolitik itu sebenarnya berpengaruh, tapi kita jangan hanya melihat satu faktor itu gitu, karena sebenarnya ya tadi yang udah aku sebutin tadi banyak gitu faktor-faktornya dari kenaikan harga tersebut. Oh, jadi begitu ya. Nah, sekarang aku mau nyenggol dikit nih soal rupiah. Karena sekarang kan banyak banget orang yang suka bilang, wah rupiah lagi lemah. Pasti karena ini itu. Padahal kan faktanya nilai tukar itu bisa tertekan karena banyak hal yang berjalan lama. Bukan cuma satu peristiwa yang sekarang sedang viral gitu. Benar banget sih. Bahkan ya kalau misalkan kita lihat sebelum terjadinya geopolitik gitu ya, pada saat ini tuh mata uang tuh sudah melemah gitu. Nah, karena sebenarnya pasar pada mata uang itu sendiri tuh sangat-sangat sensitif sekali gitu. Oh, berarti kalau terjadi sesuatu nih, gak semua hal tuh harus disebabkan dengan satu penyebab yang dramatis. Iyalah, of course. Karena kenapa? Karena ekonomi itu jarang sesederhana itu, boy. Nah, kalau dari sudut pandang syariah sendiri ya, yang penting itu bukan harga pada akhirnya gitu, tapi bagaimana proses harga itu terbentuk gitu. Jadi apakah harga itu dibentuknya karena proses yang memang wajar, natural, atau jangan-jangan ada unsur kezaliman di dalamnya? Oh, jadi kita makin masuk nih ke topiknya. Nah, sekarang kita bakal bahas unsur dari pengawasan pasar. Karena pasar yang saat itu biasanya nggak berjalan sendirian. Ya kalau kita ngomongin tentang pengawasan pasar pasti ada hisbah juga dong. Nah, istilah hisbah tuh emang sering disebut, tapi di keseharian kita jarang ada yang tahu makna aslinya tuh apa. Menurut kalian apa sih hisbah itu? Nah, kalau menurut aku, hisbah itu adalah pengawasan dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar atau menyuruh kebaikan dan menghilangkan kemungkaran. Nah, artinya kalau dalam konteks ekonomi itu suatu negara atau suatu otoritas tertentu itu bertugas untuk mengawasi agar tidak terjadi agar pasar ini berjalan jujur, adil, dan bermanfaat bagi semuanya. Jadi nggak jauh beda sama wasit dong. Nah, bisa tuh kayak wasit. Jadi wasit itu bukan soalan cuma niup peluit, tapi juga memastikan permainan itu berjalan dengan adil, jujur, dan tidak ada kecurangan. Wah, mantap banget nih. Jadi bukan sekedar melihat orang salah, tapi untuk mencegah kesalahan itu terjadi. Nah, betul banget tuh. Jadi hisbah itu mengawasi kualitas barang, harga, timbangan, dan praktik-praktik yang bisa merusak pasar.
Kalau tanpa pengawasan, pasar itu bisa jadi sesuatu yang nggak bisa diatur gitu. Banyak kecurangan, banyak yang menyembunyikan cacat barang, banyak yang main timbangan, banyak yang ngatur kelangkaan, yang bisa bikin konsumen bingung. Itu semua tuh merusak keadilan dalam transaksi di pasar tersebut gitu. Nah, kalau kita bawa ke konteks Indonesia, bentuk Hisbah Modern itu kayak lembaga pengawasan perdagangan, perlindungan konsumen, dan penegakan persaingan usaha ya. Ya betul, prinsipnya itu sama, walau bentuk lembaganya itu berbeda. Dan itu sebenarnya ini tuh penting banget ya di situasi saat ini gitu, karena masyarakat itu sangat sensitif sekali terhadap harga gitu, apalagi kalau misalnya udah nyangkut kebutuhan pokok nih gitu. Karena kalau di saat distribusinya itu terganggu sedikit aja, sebenarnya yang kenanya itu psikologis itu kena banget gitu. Makanya dari itu sebenarnya pengawasan itu bukan hanya soal sanksi ya, tapi soal kepercayaan publik juga. Bener banget sih, karena kayak biasanya ya masyarakat itu kalau udah nggak percaya, semuanya bakal ikut panas. Iya benar banget, makanya ya kita tahu lah ya, kepercayaan itu adalah aset yang sangat besar sekali dalam segala hal gitu. Nah, kalau dalam pandangan Islam, pengawasan itu bukan untuk membatasi rezeki orang, tapi untuk memastikan bahwa rezeki itu tidak diraih dengan cara yang zalim gitu. Jadi memastikan di mana tuh transaksinya tuh jujur gitu. Nah, sekarang kita masuk ke penyakit yang paling sering bikin pasar rusak, yaitu ada monopoli dan ihtikar. Sebenarnya praktek monopoli sama ihtikar itu secara tidak kita sadari ya, dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Nah, menurut para narasumber nih, ihtikar sama monopoli itu apa sih? Menurut yang aku pelajari ya, ihtikar itu merupakan penimbunan barang dengan tujuan menunggu harga naik lalu dijual untuk mendapat keuntungan yang lebih besar gitu. Ini dilarang karena dapat merugikan masyarakat. Jadi kalau ada orang yang sengaja nahan barang biar langka, lalu pas harga naik baru dilepas, itu bukan sekedar strategi dagang ya? Betul, dalam Islam cara tersebut dilarang karena dapat mengganggu keseimbangan pasar dan dapat menyengsarakan masyarakat. Monopoli juga berbahaya, satu atau segelintir kelompok yang bisa menguasai distribusi atau produksi. Kalau itu terjadi, harga jauh lebih besar dikendalikan sepihak. Oh, berarti pasar yang sehat itu harusnya ya yang banyak pemain, bukan satu orang yang berlaga kayak final boss. Kurang lebih seperti itu. Kompetisi yang sehat membuat harga lebih wajar dan kualitas lebih terjaga. Nah, jadi ada prinsip penting. Jadi, harta itu tidak boleh hanya beredar di suatu kalangan tertentu. Prinsip ini tuh sangat kuat dalam larangan ihtikar. Jadi, dalam ekonomi Islam itu nggak boleh sumber daya itu hanya beredar di satu titik. Lalu masyarakat yang lain itu kesulitan. Jadi kalau dipikir-pikir itu, ini sangat relevan dengan sekarang ya. Karena masyarakat kecil itu sekarang kesulitan masuk ke dalam pasar karena akses distribusi, modal, atau dominasi kelompok yang besar. Ya, dan itulah mengapa larangan ihtikar atau monopoli itu bukan hanya sekedar teori, tapi juga perlindungan nyata bagi masyarakat. Dalam konteks Indonesia itu sendiri ya, sebenarnya kita tuh sering banget kan lihat harga itu naik. Nah sebenarnya itu bukan hanya karena market forces yang natural gitu loh, tapi ada juga banyak banget faktornya. Kayak misalkan distribusi yang terlalu panjang, terus ada penahanan stok, atau bahkan sebenarnya pasar itu sendiri dikuasai oleh satu orang aja gitu. Nah sebenarnya kalau misalkan itu terjadi, harga itu udah nggak lagi mencerminkan kondisi yang sebenarnya gitu loh. Oh, berarti kalau ada nih warga yang bilang, kok harga-harga semakin mahal sih? Bisa jadi di dalamnya ada sistemik yang salah. Nah itu benar banget sih. Makanya kenapa kalau misalkan ada kepanikan pasar nih, yang paling terdampak itu adalah masyarakat kalangan bawah. Nah, makanya tuh Islam tuh sangat tegas soal keadilan distribusi. Jadi pasar itu nggak boleh dijadikan alat penindasan gitu. Oh, kalau gitu kita masuk ke pertanyaan yang paling sering diperdebatkan nih. Jadi menurut kalian, negara boleh nggak sih matok harga? Nah, tapi ini tuh seru banget tahu karena sering banget jadi perdebatan. Ada kalangan yang bilang negara itu jangan ikut campur urusan harga. Ada juga yang bilang negara itu harus mengatur kalau warganya sudah kesulitan. Jadi sebenarnya gimana sih? Nah, jadi ada nih yang namanya tasir. Nah, jadi tasir itu adalah
campur tangan pemerintah dalam mematok suatu harga nih. Nah, kalau dalam fikih sendiri ada perbedaan pendapat nih. Jadi sebagian ulama ada yang melarang penetapan harga secara mutlak karena khawatir gitu bakal menzolimi para pedagang gitu. Tapi sebagian lain juga memperbolehkan gitu dalam kondisi yang tertentu. Jadi kalau terutama ya jika adanya ketidakadilan gitu dalam manipulasi pasar tersebut. Jadi bukan seperti hitam putih ya. Enggak gitu, jadi kuncinya itu ada pada sebab dan kondisinya gitu ya. Jadi kalau pasarnya sehat gitu, intervensi harga bisa merusak nih. Tapi kalau misalnya pasarnya nggak sehat gitu ya, atau ada kecurangan, intervensi itu harus dilakukan. Pertama-tama kita harus tahu dulu perbedaan antara pasar normal dan pasar yang diselewengkan. Kalau misalnya harga naik karena faktor-faktor alami seperti stok yang terbatas, memaksa harga turun itu justru malah menzalimi produsen gitu, kasihan produsennya. Kalau misal harga turun karena kecurangan seperti itu, baru negara harus turun tangan. Oh, jadi peran negara di sini tuh bukan cuma ikut campur doang ya, tapi menjadi rem darurat kalau tiba-tiba acak-acakan sistemnya. Iya, seperti itu. Ya, selain itu ada syarat-syarat yang ketat kalau tasir hendak dilakukan. Misalnya harus terbukti ada permainan harga, barang itu memang kebutuhan umum, ada penimbunan, pemerintahannya adil, ada kajian pasar, dan keuntungan wajar. Pedagang tetap dipertimbangkan. Berarti bukan model kayak pokoknya harga harus turun karena rakyat teriak. Jadi harus pakai data yang konkret. Ya, kebijakan yang baik itu berbasis kajian. Nah, Ibnu Taimiyah juga menekankan nih bahwa harga yang adil itu adalah harga yang tidak menzolimi penjual dan pembeli, bukan harga yang seragam gitu di semua kondisi. Nah, harga yang adil adalah harga yang lahir dari keseimbangan pasar. Berarti peran harga di sini tuh bukan cuma yang penting rata, tapi harus menyesuaikan keadaan. Nah, betul tuh. Jadi sama rata belum tentu adil. Justru adil itu harus menimbang kondisi dari semua pihak. Nah gini nih, kalau misalkan dibawa ke Indonesia sekarang nih ya, konsep ini tuh cocok banget untuk pembahasan harga barang pokok, terus energi, sama kebutuhan penting lainnya sih. Negara tuh sebenarnya boleh hadir, tapi tetap harus presisi. Karena kalau misalkan salah langkah dikit aja, itu bakal muncul kelangkaan ataupun pasar gelap gitu loh. Oke. Berarti kita sepakat kalau intervensi itu boleh, tapi bukan intervensi yang sembarangan. Nah, bener banget, intervensi itu harus proporsional, terukur, dan tujuannya tuh untuk masyarakat sendiri gitu. Nah, sekarang kita tarik ke realita yang lebih deket nih. Masyarakat sering ngerasa biaya hidup tuh naik, terus rupiah juga makin melemah, tapi mereka sering-sering kadang kayak bertanya-tanya, ini efeknya buat apa sih buat kita? Nah, dan yang paling sering kita bingungin itu, orang suka banget nyari satu penyebab aja. Padahal, pelemahan mata uang itu bisa terjadi karena beberapa faktor yang beriringan. Nah, ini dia. Kadang krisis itu bukan cuma menguji ekonomi, tapi juga karakter seseorang. Nah, efeknya itu sebenarnya panjang banget ya. Kalau misalkan mata uang melemah, yang pasti kan berarti barang impor itu makin mahal, kemudian komponen impor juga makin mahal gitu. Nah, sehingga nanti itu ada biaya produksinya naik, terus harga naik, tapi minat masyarakatnya itu menurun gitu. Nah, yang paling terasa itu siapa? Ya pasti masyarakat itu sendiri yang sangat terbebani itu sendiri gitu. Karena kalau misalkan kita lihat ya, banyak banget faktornya. Bahkan ada faktor global, faktor domestik, bahkan ada faktor psikologis pasar gitu. Nah, kalau misalkan, jadi jangan sampai kita lihat kondisi saat ini, jangan sampai kita termakan dengan penjelasan-penjelasan yang sesimpel itu gitu. Kayak tadi yang waktu pertama kali host bilang ya, banyak orang yang tiba-tiba jadi analis dadakan nih. Nah, kita jangan sampai termakan dengan penjelasan yang sesimpel itu gitu. Karena pada nyatanya kalau kita lihat tadi penjelasan kita sebelumnya, ternyata kan nggak sesimpel itu gitu. Nah, kalau di Islam sendiri sebenarnya yang jadi sorotan itu apakah harga naik itu wajar atau tidak wajar atau hasil rekayasa gitu. Kalau misalnya harga naik karena faktor-faktor alami, maka masyarakat juga tuh harus menyesuaikan. Sedangkan kalau harga naik karena hasil rekayasa, baru negara harus bertindak. Dan ini kembali lagi kepada prinsip pasar yang adil. Harga terbentuk oleh mekanisme pasar yang sehat, bukan permainan pihak tertentu. Nih, kalau aku boleh nambahin ya, kondisi seperti ini itu juga menguji etika semua pelaku ekonomi. Contoh, ketika harga naik, apakah pedagang tetap tenang dan jujur atau malah memanfaatkan situasi? Ya kan? Nah, karena pada akhirnya ekonomi itu bukan hanya sekedar angka atau grafik gitu ya, karena di balik angka pun ada nilainya gitu, dan ekonomi Islam sendiri selalu menempatkan nilai di atas angka.
Wah, bagus banget sih itu kata-katanya. Jadi yang aku bisa simpulin kalau ekonomi itu bukan cuma urusan spreadsheet, tapi juga urusan akhlak dalam pelaku ekonomi itu tersebut. Oke, sekarang aku mau bikin satu pertanyaan yang masing-masing narasumber akan menjawab dengan singkat, tajam, tapi berbobot. Jadi, pertama, menurut kalian itu tanda yang paling gampang kalau pasar lagi nggak sehat itu apa sih? Nah, kalau banyak praktik-praktik yang nggak transparan, itu berarti sudah muncul tanda nih kalau pasar ini sedang tidak baik-baik saja. Akses pasar tertutup bagi pelaku kecil. Informasi tidak transparan, distribusi terganggu, tapi justru malah ada beberapa pihak yang diuntungkan. Harga bergerak tidak wajar, rakyat kecil yang paling terdampak. Nah, bagus banget ya jawaban dari para narasumber-narasumber kita ini. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu apakah harga yang murah itu selalu baik? Tidak selalu. Murah belum tentu adil. Harga adil lebih penting daripada harga yang sekedar murah. Kalau murah itu juga merusak produsen, ya itu juga masalah juga sih. Yang penting sih prosesnya benar. Oke, bagus banget tadi jawaban dari narasumber-narasumber kita. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu apakah negara itu harus hadir atau jangan ikut campur? Negara harus hadir saat ada distorsi. Tidak ikut campur pada saat pasar normal. Tujuannya itu untuk keadilan, bukan untuk dominasi. Campur tangan sih, tapi tetap harus presisi juga. Yang paling penting sih hadir sebagai penjaga maslahat. Nah, setelah kita dengerin jawaban dari para narasumber kita, kalau kita rangkum nih obrolan kita hari ini, jadi intinya pasar yang ada dalam ekonomi Islam itu bukan berarti pasar yang liar, tetapi pasar yang dijaga oleh keterbukaan, keadilan, dan kejujuran. Nah, paling ada tambahan sedikit dari aku. Jadi harga itu boleh naik, boleh terbentuk dari mekanisme permintaan dan penawaran. Tapi jangan sampai ada penipuan, penimbunan, monopoli, atau permainan yang bikin masyarakat itu sangat dirugikan. Oke, mungkin kita sudah di akhir obrolan. Terima kasih buat semua narasumber yang sudah hadir dalam episode podcast pada kali ini. Semoga obrolan yang kita bahas pada kali ini itu bermanfaat bagi yang menjelaskan maupun yang mendengarnya. Benar banget, dan terima kasih juga kepada kalian yang sudah stay sampai akhir. Kalian bukan cuma penonton biasa, tapi juga penonton yang mau mikir. Oke, saya Syafiq Arif. Saya Nelsi Septianti. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.